Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Ika Unhas untuk berbicara dengan narasumber kita, Kanda Agus Samri. Biasanya saya memanggil beliau. Halo. Kanda Agus Samri ini salah satu pengacara yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah banyak tampil di beberapa media, dan saat ini beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Balikpapan. Selamat sore Kanda Agus. Selamat sore, Ya, Mas kita Rahmat. mungkin suasana santai ini Kanda ini. Iya, harus santai. Jadi eh, kita tahu bahwa saat ini lagi maraknya ini isu-isu yang berkembang tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, Oke. eh, ini menurut Kanda Agus, eh, kira-kira apa sih masalahnya itu sampai bisa kok ramai seperti ini Kanda ini? Oke, Mas Rahmat ya. Terima Ya, kasih atas kesempatan kita untuk diundang ngobrol bareng masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang belakangan ini lagi sedang marak dan menuai polemik di mana-mana ya. ya, Sejak diundangkan atau sorry, bukan diundangkan, sejak disahkannya oleh DPR pada tanggal 5 Oktober, mungkin hampir seminggu yang lalu ya. iya, iya. Pada hari Senin 5 Oktober yang lalu, itu langsung menuai banyak sekali kontroversi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu nih ya. Karena Iya, apa? Karena sampai dengan detik ini naskah asli dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sementara ini masih belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. iya, iya. Kita juga tahu bahwa saat ini ada dua versi yang beredar di masyarakat. Ada versi yang 1028 halaman Aman, ya. dan juga ada versi yang 905 halaman. Ya. Ya. Ini yang kemudian banyak menjadikan para banyak pihak yang berspekulasi tentang poin-poin krusial yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau sering juga kita sebut sebagai Omnibus Law. Nah, tapi sebelum kita masuk pada poin-poin apa yang kontroversial dalam undang-undang ini, maka yang perlu kita pahami tujuan dari kenapa dibentuk undang-undang Omnibus Law ini. Mm-mm. Oke. Sejak beberapa waktu yang lalu, pemerintah sedang giat-giatnya, atau ini jauh ya sebelum COVID, pemerintah sangat antusias untuk bagaimana caranya membuat sektor ekonomi kita benar-benar bergairah seperti itu. Iya, iya, betul. Salah satunya dengan mengefisiensikan perizinan-perizinan, Perizinan, ya. menyederhanakan birokrasi yang selama ini dianggap sebagai kendala bagi pelaku usaha atau investor, Investor, ya. sehingga dianggap tidak ramah terhadap investasi. Iya. Nah, berangkat dari situ, kemudian pemerintah melihat bahwa ada begitu banyak regulasi, peraturan-peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak ramah terhadap investasi ini. Nah, kemudian dicanangkanlah sebuah upaya untuk melakukan deregulasi. Nah, deregulasi ini sebenarnya semangatnya sama ya. Deregulasi ini kemudian dibentuk suatu omnibus law. Kalau kita lihat dari bahasanya saja, omnibus law ini seperti undang-undang sapu jagat ya, yang Ya, merangkum begitu banyak begitu banyak. aturan-aturan untuk satu tujuan tertentu. Ya. Nah, dalam hal ini ketika tujuannya adalah untuk menggairahkan iklim investasi, maka tentu yang dimaksud adalah undang-undang yang berkaitan dengan eh, dunia usaha atau investasi. Nah, dibuatlah beberapa daftar isian masalah ya. Apa Iya, sih masalah-masalah yang timbul dalam melambatnya perekonomian atau tidak cepatnya ya, betul. sektor ekonomi Sektor, ya. kita. Nah, lahirlah banyak sekali masalah. Kalau nggak salah ada sampai 7.000 lebih DIM ya, daftar isian masalah yang berhasil dirangkum. Nah, dan dari daftar isian masalah itu kemudian dirumuskanlah poin-poin apa saja yang perlu diadakan perubahan-perubahan dari paket perundang-undangan terkait dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian itu. Nah, lalu ditemukan beberapa klaster yang terkait. Ya, betul. Kalau saya nggak salah ingat di sana ada 11 klaster ya, klaster perizinan, Perizinan. klaster termasuk pemerintahan daerah, Ya.
Klaster tenaga kerjaan, klaster ada 11 klaster ya, dan yang paling Pendidikan banyak juga menuai termasuk. Nah, dan yang paling banyak menuai kontroversi kemudian ini bahkan sebelum disahkannya ya, sebelum tanggal 5 Oktober itu sudah 6 bulan kalau tidak salah rancangan undang-undang ini digodok oleh badan legislasi yang ada di DPR. Memang sebelum disahkannya pun juga memang menuai banyak sekali polemik. Sekali lagi terutama yang masuk dalam klaster ketenagakerjaan. Walaupun sebenarnya masalah yang ada bukan hanya dari klaster ketenagakerjaan seperti yang Mas Rahmat tadi katakan, di sana juga ada masalah di klaster tentang lembaga pendidikan ya, dan juga banyak menuai kontroversi dari kalangan pondok pesantren di mana mereka harus berbentuk badan usaha. Jadi seolah-olah arahnya adalah kepada komersialisasi pendidikan. Belum lagi klaster tentang investasi di mana pada sektor pertahanan misalnya ya, di mana swasta kemudian bisa terlibat dalam belanja alutsista. Alat belanja tank, pesawat tempur, dan yang selama ini menjadi monopoli negara, yang selama ini menjadi G2G ya, government to government, kemudian bisa menjadi B2G, business to government. Artinya swasta berkesempatan untuk terlibat dalam belanja alutsista. Terus selain itu juga pemerintah daerah merasa bahwa dengan adanya rancangan waktu masih di rancangan undang-undang ya, sekali lagi itu perannya menjadi lebih kecil lagi karena hampir semua perizinan yang sifatnya penting itu diambil alih oleh pusat pengurusan perizinan. Belum lagi tanggapan dari teman-teman yang aktif di LSM lingkungan hidup. Di situ juga dianggap bahwa undang-undang Omnibus Law tidak ramah lingkungan, di mana sektor AMDAL yang selama ini menjadi hal yang krusial dalam mendirikan satu usaha yang berdampak terhadap lingkungan baik langsung ataupun tidak langsung, itu peran serta LSM lingkungan kemudian dihapus dengan adanya undang-undang ini. Jadi dari sini saja ini banyak sekali sektor atau banyak sekali klaster atau hampir semua klaster ya yang ada dalam undang-undang Omnibus Law ini menuai kontroversi, sehingga lahirlah berbagai aksi penolakan yang kemudian berpuncak pada tanggal 5 setelah dinyatakan sahnya diketok palu oleh DPR. Oke, seperti itu Mas Rahmat. Ya, ini memang menarik ini karena dengan begitu diketok palu muncullah berbagai macam reaksi seperti demonstrasi terjadi di mana-mana, bahkan terjadi korban apa segala macam. Artinya selain mahasiswa, buruh, para pekerja apa segala macam itu sampai turun ke jalan melihat disahkannya atau diketuk palunya undang-undang ini. Yang menjadi poin persoalan sebenarnya di sini salah satunya juga adalah kok bisa ini beredar dua versi di masyarakat ini, Kanda Agus ini? Ya, saya tidak bisa memastikan alasan atau apa yang menjadi latar belakang beredarnya begitu banyak atau ada beberapa ya versi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun apapun itu bentuknya, tentu dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih transparan. Saya juga melihat bahwa usaha untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara formil saja, secara prosedural saja, menurut saya juga ada begitu banyak hal yang kelihatannya kok mendadak sekali, begitu terburu-buru dan cenderung tidak cukup sensitif dengan keadaan saat ini ya, di mana kita semua juga tahu bahwa saat ini kita sedang sama-sama menghadapi COVID-19 sehingga fokus utama kita saat ini justru adalah untuk menangani penyebaran COVID-19. Nah, pada saat itu seharusnya ya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi lebih aware, menjadi lebih sensitif dengan keadaan ini, dengan lebih banyak melakukan upaya untuk mensosialisasikan, melakukan uji publik sebanyak-banyaknya, dan itu sebenarnya ruangnya sangat terbuka lebar. Kita juga nggak perlu harus tatap muka langsung. Mungkin rancangan undang-undang ini bisa disebarluaskan sehingga semua orang bisa mengakses dan memberikan kontribusinya terkait rancangan undang-undang ini, setidaknya untuk meminimalisir resiko masalah yang kemudian ternyata benar terjadi ketika hal ini dilangkain gitu loh. Sementara dalam undang-undang sendiri tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu, bagian tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, itu ada yang namanya
tahap yang disebut dengan uji publik. Uji publik, ya. Menurut saya ini tidak Termasuk dilakukan. naskah akademiknya apa segala macam itu Termasuk, harus ada. itu harus dibeber ke publik. Iya. Karena bagaimanapun juga end user dari semua peraturan perundang-undangan itu adalah masyarakat. Nah, sehingga masyarakat berhak untuk melihat dan mengkritisi serta memberikan masukan terhadap sebuah rancangan undang-undang yang akan disahkan. Iya. Nah, saya tidak melihat bahwa upaya ini dilakukan cukup serius oleh pemerintah dan kemudian bahkan sampai dengan detik ini naskah asli dari undang-undang yang kontroversial ini belum pernah dirilis ke publik. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu sampai Presiden Jokowi sendiri harus turun tangan untuk menjelaskan apa-apa saja yang sebenarnya itu sifatnya tidak benar atau hoax. Ya, betul. Nah, terlepas dari ini hoax atau tidak, semuanya berawal dari keterlambatan pemerintah atau sikap tidak transparan sih sebenarnya. Ini kita sesalkan, sehingga masyarakat yang cenderung tidak mengerti atau hanya karena cenderung terprovokasi, saya harus katakan bahwa ini situasi yang sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini menimbulkan konsentrasi massa di mana-mana yang melakukan unjuk rasa, itu justru bisa sangat membahayakan dan bisa sangat meningkatkan persebaran COVID-19 di tengah masyarakat yang pada akhirnya juga akan memperburuk citra pemerintah yang menjadi harus menangani ini jika itu kemudian menjadi masif penyebaran COVID gara-gara demo yang di mana-mana itu. Hanya muncul klaster baru. Klaster demo. Ini yang harus kita Undang-undang Cipta Kerja. Klaster Undang-undang Cipta Kerja jadinya nantinya bisa betul. jadi. Ini yang bahaya sekali kalau sampai harus terjadi. Memang menarik itu karena saya melihatnya sendiri di beberapa pembahasan media ketika beberapa anggota DPR dipanggil sendiri diperhadapkan dengan bagian badan legislasi di DPR sendiri, itu ternyata ada beberapa anggota DPR tidak mendapatkan draft itu. Bahkan ketika kita coba mengakses DPR RI, JDI hanya itu untuk mendapatkan draftnya atau undang-undang ini, ternyata tidak bisa juga kita akses. Itu saya berapa kali kemarin untuk mencoba supaya ini yang mana sih yang clear sebenarnya. Nah, ini bagaimana ini menurut Kanda Agus ini kok bisa seperti ini? Di tengah ketidakpastian ini maka segalanya bisa terjadi. Spekulasi yang berkembang begitu luas, begitu banyak informasi yang disinformasi atau informasi yang bias. Ini yang kebingungan seperti ini yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada kalau pemerintah dengan segera, dengan cepat menyajikan naskah asli undang-undang ini apa sih sebenarnya. Terlepas dari semua asumsi-asumsi, semua kontroversi, sesungguhnya segala hal itu kan tidak ada sih produk hukum itu yang sempurna. Itulah kenapa undang-undang menyediakan jalur atau saluran terkait jika ternyata ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai gitu atau yang dirasa tidak adil. Harus ada uji publik gitu ya. Makanya itu kenapa harus ada uji publik dan kalaupun ternyata goal menjadi undang-undang masih diberikan kesempatan untuk melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal tertentu yang masih memungkinkan itu kan ya? Tentu saja masih. Nah, sekarang kan kita mau merespon ini seperti apa? Undang-undang itu disahkan tapi belum dapat nomor ya. Nah, sekarang kita mau mengajukan sekarangnya ke Mahkamah Konstitusi juga kita mau bilang undang-undang ini undang-undang nomor berapa? Karena kan Presiden diberi waktu 30 hari sejak disahkannya undang-undang ini oleh DPR untuk ditandatangani ya. Setelah ditandatangani kemudian diberi kesempatan untuk mendapatkan nomor dari undang-undang ini ke Sekretariat Negara, dimasukkan ke Berita Negara. Nah, ini yang sampai sekarang juga karena semuanya masih bersifat asumtif, lebih banyak yang sifatnya opini ketimbang fakta, sehingga saya harap sih ya, kalau bisa masyarakat agar tetap tenang, termasuk saudara-saudara kita, teman-teman buruh kita. Ya. Sebentar kita akan mencoba menggali sih poin-poin apa saja yang saat ini diopinikan. Saya harus bilang ini diopinikan. Itulah kenapa saya dari awal mengatakan saya disclaimer dulu nih. Karena juga saya sampai sekarang belum membaca naskah aslinya seperti apa. Yang betul-betul diketuk pada saat itu ya. Betul, karena yang seperti Mas Rahmat katakan tadi, jangankan kita rakyat Indonesia, wakil kita saja di sana masih di Senayan saja, masih belum sepenuhnya atau mungkin ada masih belum mendapatkan naskah aslinya yang kemudian telah menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kalau saya bilang harus segera bisa diatasi oleh pemerintah. Karena ini memang karena saya melihatnya ini kan para pekerja ini sudah nyaman dengan undang-undang yang dulu nomor 13 tahun 2003 itu. Nah,
kira-kira Omnibus Law ini kan coba menyatukan beberapa undang-undang itu. Sekitar 70 undang-undang. 70 undang-undang itu ya. Wah, ini kan sebenarnya kita butuhkah atau tidak ini Omnibus Law ini untuk kondisi sekarang? Kenapa tidak misalnya merombak beberapa bagian yang dulu-dulu saja, yang kalau misalnya undang-undang ketenagakerjaan itu ya rombaklah beberapa bagian di undang-undang itu sendiri, tidak perlu digabungkan. Apakah kita butuh Omnibus Law untuk saat sekarang ini? Jadi kalau pertanyaannya tentang kebutuhan untuk, jika memang tujuannya tadi untuk meningkatkan perekonomian, menggairahkan investasi dan seterusnya, tentu saja jawabannya adalah kita tentu butuh ya. Betul ya. Terus, apakah harus begitu caranya? Iya. Kan begitu ya. Apakah harus dengan membuat regulasi yang mengambil alih? Atau misalnya kenapa ndak harus tahun depan aja gitu? Oke. Itu mungkin jawaban yang harus dijawab oleh pemerintah ya. Iya, Dalam hal ini Presiden. Saya sebagai rakyat sendiri melihat persoalan ini, oke, kita perlu, tapi mungkin ada cara lain. Misalnya dengan mengamandemen atau melakukan perubahan-perubahan tertentu pada pasal-pasal tertentu yang dianggap menghambat dunia usaha yang tidak bisa membangun sektor UMKM misalnya. Ya, betul. Karena kalau mau dilihat sih memang bagus juga di banyak sisi. Iya. Omnibus ini bagus. Tentu saja dengan dipangkasnya birokrasi, dengan diberinya banyak kemudahan bagi sektor usaha untuk berkembang, bahkan sampai ke level UMKM di mana mereka hanya punya kewajiban pendaftaran. Jadi kalau dulu mereka harus bikin perizinan-perizinan, maka dengan Omnibus Law ini mereka cukup dengan mendaftarkan saja. Mendaftarkan saja, betul. Terus sektor keuangan juga lebih dipermudah dengan begitu banyak aturan menyangkut relaksasi ya, atau hal-hal yang sifatnya melonggarkan beban-beban terkait perpajakan, terus bunga bank dan seterusnya. Karena isi dari ini sendiri itu udah beribuan pasal ya. Saya terus terang belum bisa menelisik satu persatu pasal. Tapi saya percaya bahwa semangat dari dibentuknya Omnibus Law ini, motif dari dibentuknya bagus lah. Tentu harapannya harapannya dengan bergeraknya roda perekonomian, dengan meningkatnya iklim investasi, itu akan lebih banyak menyerap lapangan pekerjaan, kan seperti itu. Mungkin modelnya sama dengan trickle down effect di zaman Orde Baru, di mana pemerintah jor-joran untuk membangun sektor industri dari hilir sampai hilir dengan harapan terjadi trickle down effect, efek menetes ke bawah. Harapannya dengan seperti itu, termasuk kaum pekerja akan mendapatkan dampak yang positif untuk meningkatkan perekonomian. Iya, betul. Kalau saya melihatnya memang ini, kalau misalnya kita buka Undang-Undang Nomor 13 2003 itu, kalau kita lihat pada bagian akhir, itu Undang-Undang 2003 itu sendiri, nomor 13 itu, saya melihat sudah menggabungkan juga ada sekitar 7 undang-undang. Jadi sebenarnya ini sudah artinya Omnibus Law secara kecil saya melihatnya seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau kita berkaca ke negara-negara lain, saya pernah melihat itu sebuah komentar bahwa sebenarnya ini Omnibus Law ini salah satu bentuk penjajahan. Nah ini bagaimana, betulkah ini seperti ini? Undang-undang ini sebenarnya sudah ditinggalkan di negara-negara maju. Begitu, konsep ini sebenarnya lahir dari negara, kalau kita bicara ya, tapi biasanya ini spesifik, terlalu teknis, tapi ini hanya berlaku untuk negara-negara yang menganut sistem hukum yang kita sebut Anglo-Saxon ya. Mengingat Indonesia sebenarnya sistem hukum yang lebih pada Eropa kontinental ya, di mana kodifikasi menjadi sumber hukum. Nah, kalau di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika, Inggris dan sebagainya, maka di sana yang menjadi acuan itu adalah common law atau hukum kebiasaan yang ada. Kalau kita adalah civil law, negara yang menganut sistem di mana hukum yang menjadi acuan atau pedoman itu adalah hukum yang terkodifikasikan atau hukum yang ditulis gitu loh. Nah, sehingga untuk kondisi seperti itu berlakulah asas legalitas. Nah, kalau di negara-negara yang tidak menganut sistem ini, yang mereka memang memerlukan aturan yang sifatnya seperti Omnibus Law yang ada saat ini. Nah, itu ya kenapa kemudian lahir. Saya sih masih menganggap bahwa itu masih anggapan atau opini ya. Atau mungkin lebih banyak pada kekhawatiran bahwa Omnibus Law ini adalah mengambil alih sistem ekstrim ya, perbudakan ya, di zaman Abraham Lincoln. Saya melihat ada beberapa postingan yang mengopinikan bahwa
Omnibus Law ini sangat berbahaya karena bisa mengarahkan sistem ketenagakerjaan kita pada seperti pada masa perbudakan di Amerika di abad 16 seperti itu kan, sebenarnya itu horor banget. Iya, iya, iya. Saya tidak melihat Padahal- itu sesungguhnya, padahal tidak Padahal seperti itu. ya. Ya. Nah, iya, memang sih kalau saya juga melihatnya, oh, kok ini opininya kok sampai sejauh seperti itu. Padahal kan ini dengan melihat naskah akademiknya saja itu kan di situ kelihatan niat pemerintah untuk Ya. memperbaiki keadaan. Bahkan kalau misalkan tidak ada omnibus law pun ini ketika para pengusaha ditanya itu apa kendalamu tentang negara Indonesia, pasti kendalanya adalah perizinan. Nah, inilah yang Perizinan, mungkin ya. coba carikan solusinya oleh pemerintah. Betul. Bahkan kalau misalkan saya melihatnya pada peraturan ini memang agak bagus untuk UKM-UKM. Bagus untuk UKM. Karena lebih mudah untuk mendapatkan perizinan itu sendiri. Apalagi sudah dibagi-bagi, misalnya beresiko tinggi, beresiko sedang, beresiko rendah, Ya, apa segala macamnya betul. di situ. Jadi yang memerlukan izin Iya. itu hanya sektor usaha yang memang berisiko tinggi ya, Iya. yang memang harus mendapatkan perizinan sehingga diperlukan pengawasan yang sangat Pengawasan, ketat iya, betul, dari betul. pemerintah. Sementara yang sektor menengah dan kecil, risiko Iya. kecil itu cukup dengan wajib daftar saja dan pengawasan juga tidak terlalu menekan sehingga diharapkan dengan cara seperti itu pelaku usaha menjadi lebih merasakan iklim investasi itu menjadi lebih sejuk seperti itu. Terus kalau misalkan kita, itu kan di dalam Omnibus Law itu kan terlalu banyak klasternya gitu kan. Ya. Dan yang paling banyak mendapat sorotan ini kan ketenaga kerjaan Ketenaga kerjaan. itu. Nah, menurut Kanda Agus Samri memang di Omnibus Law ini sudah baguskah untuk teman-teman di pekerja dengan adanya Omnibus Law ini, ataukah sebenarnya lebih bagus undang-undang yang kemarin gitu? Itu gimana menurut? Ya, ini ada yang sekali lagi ini opini yang dibangun bahwa dengan Omnibus Law ini hak pesangon itu dihilangkan ya. Kita langsung iya. masuk nih pada poin-poin yang kemudian diasumsikan Iya. atau diwacanakan itu hilang dari Omnibus Law. Mm-mm. Ini sekali lagi ini disclaimer ya. Ini, Iya, ini iya, kita iya. semua nggak ada yang tahu nih. Ini masih menjadi misteri bangsa Indonesia. Iya, betul. Aslinya Omnibus Law itu seperti apa sih? Undang-Undang Cipta Iya. masih sedang halusinasi semua nih. Karena Misalnya faktanya seperti itu. di apa yang 1028 ada yang ada tercantum di situ, begitu kita lihat 905 itu di yang 905 halaman jumlahnya ternyata tidak ada di situ. Sudah Nah, tidak ada, salah satu hoax ya. katanya yang muncul. Nah, itu gimana menurut Kanda Agus itu? Kira-kira hoax itu memang apa ya? Disengaja dimunculkan atau gimana itu? Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kalau saya kalau kemudian itu dilakukan dengan saya sengaja, saya kira itu kejam banget gitu loh, dengan menimbulkan kondisi di mana timbul keonaran di mana-mana. Dan kita lihat bahwa pelaku aksi demonstrasi itu bukan hanya kaum buruh, bahkan yang beberapa kali saya lihat di sana ada anak-anak sekolah, mengerahkan anak-anak sekolah. Saya kira itu sesuatu hal yang saya bilang tidak manusiawi ya. Mengerahkan anak-anak untuk turun ke jalan sehingga mereka yang tidak tahu apa-apa justru menjadi korban. Muncul gesekan, potensi kekerasan yang baik yang dilakukan oleh demonstran maupun aparat juga menjadi sangat besar di lapangan. Belum kita bicara tentang akan memperbesar risiko penularan COVID sesungguhnya. Iya. Namun kalau kita bilang bahwa apakah ini hoax atau tidak, di sana ada sedikitnya ada dua naskah yang beredar. Kalau naskah yang 1028 halaman itu adalah naskah yang dirilis per draft. Mei ya, Mei itu draft. Jadi Draft. bulan Mei 2020 itu naskah yang dikirimkan untuk dibahas di DPR yang 1028. Nah, yang kemudian 900 Setelah diketuk gitu ya. setelah itu menjadi 905 itu naskah yang pertanggal 5 nih. Nah, apapun itu kedua-duanya oleh pemerintah sendiri kemudian disangkal sebagai bukan produk undang-undangan yang disahkan kemarin. Nah, lantas terus yang mana nih? Kita udah seminggu nih. Kita semua tahu kalau misalnya sebuah APBN, kan kalau APBN itu kan undang-undang ya, produk undang-undangan. Kalau hari ini diketok APBN, maka pada hari itu juga Kementerian Keuangan akan merilis dokumen undang-undang tentang APBN itu. Nah, seharusnya di sini kan kenapa harus menunggu selama itu gitu loh. Kita udah 7 hari dari tanggal 5 dan sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya. Jangankan kita, beberapa anggota DPR yang juga seharusnya mendapatkan akses penuh terhadap
naskah itu pun juga mengatakan mereka belum mendapatkan itu, sehingga semakin memperjelas alasan kita untuk jangan dulu dengan cepat melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim ya, apalagi sampai dengan turun ke jalan, kemudian berpotensi melakukan pengrusakan, bisa timbul korban luka-luka bahkan dan seterusnya. Mari kita dengan tenang melihat persoalan ini. Di sana kita percaya bahwa tentu produk ini pasti ada masalah nih, tentu tidak sempurna. Dan dalam hal ini tentu pemerintah, buatan manusia kan, ya, pemerintah harusnya lebih aware ya, harusnya dengan cepat mengambil alih keadaan, merilis barang yang benar itu apa. Jadi kita bisa memberikan penilaian yang benar juga. Kita kan nggak bisa memberikan penilaian untuk sesuatu yang nggak ada. Kita berandai-andai semua. Kita berhalusinasi bahwa seolah-olah barang ini udah pasti. Ternyata kemudian pemerintah bilang itu nggak ada. Padahal mungkin ada nih, pemerintah menahan itu. Jadi semuanya menjadi begitu akhirnya membingungkan kita semua ya. Akhirnya beropini masing-masing beropini. Bahkan ada yang mengkhawatirkan ini kok jangan sampai sengaja tidak dimunculkan ketika itu sudah menjadi sah. Wah, ternyata masih sama yang dengan draft yang kemarin, bahkan bukan yang setelah diketuk palu. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran. Kita juga nggak tahu mau pakai gaya apa nih. Kita mau langsung percaya begitu saja atau menolak begitu saja. Kita juga nggak tahu nih yang mau kita percaya yang mana, yang kita mau tolak yang mana. Pemerintah juga mengambil sikap tidak transparan ya, harus saya bilang ini, karena tidak merilis itu, kemudian mau mengatakan itu nggak ada bos, terus yang ada apa gitu loh. Kan pemerintah mencoba membangun, saya harus bilang bahwa ini membangun opini, belum menjadi suatu fakta, di mana pemerintah mencoba mengambil alih seluruh poin-poin yang menjadi keberatan dan menganggap bahwa itu tidak benar. Kan itu sampai di presiden sendiri sampai harus turun tangan menyatakan semua poin-poin yang dinyatakan sebagai hal-hal yang bermasalah itu ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu isinya. Nah, lantas seperti apa nih? Kan ini juga. Sementara kita tidak bisa mengakses sendiri. Publik berhak tahu. Sekali lagi, negara ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kan kita bayar pajak nih, sebagai pembayar pajak kita berhak tahu pemerintah kita bikin apa sih. Kan seperti itu kira-kira. Betul. Sehingga tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian saya juga mengharapkan, tetap menghimbau kita juga tetap bisa melihat persoalan ini dengan jernih. Ini mungkin tidak mudah ya, ini jadi berat. Karena itu saya juga terus menyerukan kepada semua pihak agar segera mengatasi ini, terutama sekali pemerintah. Jika masalahnya cuti, saya mau bilang bahwa cuti itu menurut Undang-Undang Ketenaga ini, kita coba masuk pada poin-poin yang dijadikan keberatan teman-teman buruh ya. Terkait uang pesangon, katanya, lagi-lagi katanya, Omnibus Law tidak mengakomodir atau menghapuskan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon pada saat terjadi PHK. Besoknya itu dibantah oleh pemerintah. Oh itu ada bos, kan gitu. Oh iya kan ada. Jadi kan kayak benar nggak sih? Termasuk libur 5 hari. Termasuk cuti misalnya yang dihapuskan, cuti kematian, cuti pada saat anak disunat, cuti haid atau cuti melahirkan, melahirkan itu dihapuskan. Kemudian pemerintah menyangkal itu lagi. Ya ini ada, masih ada kok. Terus jaminan-jaminan ini semuanya dihapus. Terus pemerintah bilang ini ada, bahkan kita menambahkan satu poin lagi, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Ada namanya JKP ya. Itu yang kemudian dibantah pemerintah dan bilang bahwa ini ada, tapi adanya itu lantas barangnya mana gitu kan. Undang-undang itu kok kita belum baca benar, sehingga dengan saling jawab-menjawab sesuatu yang sifatnya belum ada, ini justru lebih berbahaya ketimbang barang itu benar-benar ada, dirilis, mari kita sama-sama melihat dan mendudukkan ini benar-benar. Itu jauh lebih baik sesungguhnya ketimbang kita berspekulasi dengan semua opini-opini yang ada. Kalau di dalam Omnibus Law sendiri itu kan memang saya melihat ada misalnya yang ditolak oleh para kerja adalah sistem pengupahan itu sendiri, yang tadinya misalnya tidak ada hitungan jam, sekarang kok dirubah. Ini kekhawatirannya bisa di bawah UMK katanya. Termasuk penghapusan UMP gitu. Jadi diisukan sekali lagi bahwa undang-undang ini menghapuskan batas upah minimum ya. Jadi dengan penghapusan upah minimum itu kemudian timbul kekhawatiran, termasuk penghapusan upah minimum sektor tertentu ya, termasuk sektor migas, pertambangan yang memang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ditetapkan di atas rata-rata. Nah dengan penghapusan ketentuan ini, maka itu memberi seolah-olah ya, sekali lagi seolah-olah memberikan peluang kepada pengusaha untuk membayar
sesuka hatinya. Apalagi kalau kemudian dikatakan bahwa satuan kerja mereka dikompensasi berdasarkan jam kerja, jam kan kerja, begitu. iya. Bukan berdasarkan ada periode misalnya sebulan atau gaji ini. Di satu sisi saya melihat bahwa dengan unit ini kemudian diganti menjadi unit per jam itu keuntungan bagi kedua belah pihak sesungguhnya. Pengusaha bisa menetapkan berapa jam dia memerlukan manpower, sebaliknya manpower juga atau pekerja juga bisa menetapkan berapa jam saya mau bekerja, sisanya saya mau santai nih. Betul. Nah sesungguhnya dengan, kan kita juga belum tahu bayaran per jamnya berapa ya, jadi terlalu prematur kalau kita kemudian merespon ini seolah-olah dengan mekanisme pembayaran per jam ini tidak membuat buruh lebih sejahtera. Kalau di negara-negara maju, justru orang semangat untuk mendapatkan pekerjaan part-time. Kerja jam-jaman itu sangat menguntungkan. 1 jam itu mereka kerja di sana itu banyak. Di sana, di negara-negara maju. Sehingga saya belum tahu dengan kekhawatiran ini sebenarnya dasarnya seperti apa. Nanti kita coba lihat. Karena juga aturannya masih harus dituangkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah. Aturan dari pelaksanaan kebijakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa secara teknis itu tentu belum bisa dijalankan, masih harus menunggu PP-nya ya, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini. Betul. Jadi perjalanan undang-undang ini pun juga masih panjang sesungguhnya. Memang kalau saya melihatnya sih ada beberapa hal yang belum jelas, memang dibahasakan akan diatur selanjutnya melalui peraturan pemerintah. Nah, terus kalau misalkan ini kan sudah terlanjur diketuk palu apa segala macam. Kalau misalnya untuk sementara para pekerja menahan diri dulu untuk tidak. Kalau misalkan sudah ada terjadi di keseharian itu ternyata sudah ada perusahaan sudah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai dasar untuk mempekerjakan karyawannya, itu gimana? Jadi untuk bisa lebih bijaksana nih, lagi-lagi ini menjadi beban pemerintah dan dalam hal ini diwakili oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi kita. Kalau boleh saya kasih saran ya, sebaiknya undang-undang ini dulu ditunda keberlakuannya. Nggak apa-apa, undang-undang ini mungkin sudah disahkan oleh DPR dan mungkin hanya dalam waktu 30 hari Presiden wajib dong menandatangani undang-undang ini, kemudian Sekretariat Negara wajib memberikan nomor terhadap undang-undang ini. Namun dalam hal ini pemerintah juga berwenang, dalam hal ini Presiden berwenang untuk membuat Perpu. Ya. Ini sama dengan Undang-Undang Lalu Lintas ya. Jadi Undang-Undang Lalu Lintas itu sempat ditunda keberlakuannya dan dibuat 2 atau 3 tahun sosialisasi sebelum akhirnya ditetapkan berlaku. Dengan dikeluarkannya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah dalam situasi seperti ini, di tengah kekhawatiran yang begitu mendalam, saya kira pemerintah harus mempertimbangkan opsi untuk menunda berlakunya Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini sambil mengevaluasi dan mensosialisasikan ini lagi kepada masyarakat tentang poin-poin apa yang krusial dan kemudian segera melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk perusahaan itu untuk menunda, sementara menahan diri dulu ya, tidak memakai dasar untuk mempekerjakan, untuk membuat perjanjian kerjanya apa segala macam. Betul. Gitu ya. Karena juga tidak bisa juga dijalankan sekarang sih ya, karena peraturan pelaksanaannya kan belum ada dalam bentuk peraturan pemerintah. Apalagi kalau undang-undang ketenagakerjaan itu kan sebenarnya kompleks ya, tidak bisa hanya dengan membaca undang-undang, karena di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan atau keputusan menteri ya, terkait upah, terkait cuti, terkait PHK, itu sangat teknis. Jadi kalau hanya dengan membaca undang-undangnya saja, pelaku usaha pun juga tidak bisa dengan serta-merta menjalankan itu dan menggunakan undang-undang ini sebagai dasar teknis pelaksanaan usahanya. Jelas tetap harus menunggu lagi peraturan teknisnya dalam bentuk peraturan pemerintah dan seterusnya. Baik, ini mungkin sesi pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada permasalahan yang dihadapi oleh warga Balikpapan, bisakah warga Balikpapan ini mengadukan ke Pradi Balikpapan permasalahannya? Tentu saja bisa. Jadi gini, saya sampaikan sedikit ya untuk organisasi Pradi ini. Ini juga penting untuk diketahui oleh kita semua, khususnya masyarakat Kota Balikpapan, bahwa sebagai organisasi profesi advokat yang menaungi advokat, di mana anggota-anggota Pradi ini, Pradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Di dalam keanggotaan Pradi ini banyak advokat, banyak profesi lawyer yang secara undang-undang diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum. Bahkan bantuan hukum itu sifatnya cuma-cuma jika masyarakat itu tidak mampu. Tentu itu bagian dari tanggung jawab profesi seorang advokat. Semua advokat wajib untuk menangani kasus apapun itu, termasuk teman-teman tenaga kerja jika seandainya dalam
pelaksanaan hubungan kerja, kita Iya. sebutnya hubungan industrial ya, antara pengusaha dan pekerja kemudian menemukan masalah tentu dapat dengan segera menghubungi kita, Perhimpunan Advokat Indonesia, cabang Balikpapan untuk teman-teman pekerja atau masyarakat kota Balikpapan, nanti bisa berhubungan dengan teman-teman di Kaunhas ya jika memerlukan bantuan hukum, karena itu sudah menjadi kewajiban tanggung jawab profesi yang kita ucapkan pada saat sumpah advokat, memberikan bantuan hukum termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini poin pentingnya ini karena biasanya kan kalau misalkan masyarakat itu awam terhadap persoalan seperti ini. Kalau misalkan mereka dapat kendala masalah, mereka kadang kalau misalkan mau melaporkan kejadian itu mereka takut jangan sampai dia diperkarakan. Jangan galau. Kemudian yang Jadi, kedua, iya, jangan sampai ini biayanya mahal gitu. Betul, ini yang kita harus mulai memperbaiki citra dari bantuan hukum itu sendiri, dari profesi lawyer atau advokat itu sendiri. Di tengah begitu banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa profesi pengacara itu profesi yang membuat masalah yang sederhana justru menjadi rumit. Padahal seharusnya semua pengacara itu harus mampu membuat masalah yang rumit itu menjadi sederhana, masalah yang berat itu menjadi ringan. Jangan dibolak-balik. Ada yang bilang kalau kita kehilangan ayam, melapor ke pengacara untuk dibela, yang terjadi malah kita kehilangan sapi. Seperti itu. Nah ini kan bahaya sekali. Nah ini juga saya selalu dengan tidak bosan-bosannya menghimbau teman-teman pengacara untuk menjalankan profesi ini dengan benar. Dan juga masyarakat agar jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan jika ada oknum pengacara atau oknum advokat yang menjalankan profesi ini dengan tidak benar. Kita juga menyebutnya sebagai malpraktek advokat. Itu sering terjadi, namun sayang masyarakat juga masih tidak tahu harus mengadu kemana. Nah di Peradi ini kita punya yang namanya Badan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Advokat, di mana Dewan Kehormatan ini yang akan memeriksa setiap pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Jika ternyata ditemukan indikasi malpraktek, maka advokat yang bersangkutan bisa dijatuhi oleh sanksi oleh Dewan Kehormatan ini sampai dengan pencabutan izin praktek pengacara. Termasuk jika di dalamnya ditemukan unsur pidana, misalnya penipuan, penggelapan atau hal-hal yang merugikan orang dan itu terkualifikasi secara pidana, maka tentu oknum lawyer tersebut bisa kita laporkan ke kepolisian. Ya semakin terang dan jelas ini. Jadi warga Balikpapan tidak usah khawatir kalau misalkan ada persoalan hukum, apalagi misalnya ini persoalan tenaga kerja atau misalnya ada perusahaan yang hak pekerja itu ternyata diabaikan, bisa menghubungi saudara Agus Samri atau biasa mengambilnya kan Agus Samri atau menghubungi teman-teman di IKA Unhas. IKA Unhas bisa menjadi perantara untuk menyampaikan permasalahan warga Balikpapan khususnya persoalan hukum, apalagi kalau misalnya persoalan tenaga kerja ini, persoalan apapun itu, kalau misalkan itu berkaitan dengan hukum, jangan ragu dan jangan takut, jangan takut untuk menghubungi Peradi atau kami di Kaunhas. Advokat itu, pengacara itu profesi yang ramah gitu loh. Jangan dianggap serem, jangan dianggap eksklusif, nggak boleh dipandang mahal, jangan gitu loh. Karena dia semua advokat tahu bahwa kewajiban mereka melayani hukum dan keadilan, sehingga tidak seharusnya menjadi profesi yang membuat masyarakat alergi atau khawatir berhubungan dengan pekerjaan. Jangan takut, karena juga mereka punya kode etik, mereka punya aturan main yang mereka wajib patuhi. Baik. Mungkin sesi kita hari ini sampai di sini dulu. Bagi warga Balikpapan atau IKA Unhas yang sempat menyaksikan sesi ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baik, demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Agus Samri sudah meluangkan waktunya. Dan jangan takut dan jangan ragu, kami akan ganggu terus, apalagi warga Balikpapan sangat siap sekali, akan siap mengadukan permasalahannya. Siap. Demikian dari saya, Billahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.